orasi ilmiah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muhyiddin Syah, MED, Guru Besar Universitas Nusa Putra, pakar psikologi pendidikan peringkat 1 Indonesia dan peringkat 8 dunia berdasarkan jumlah publikasi dan citasi karya ilmiah pada bidang psikologi pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, dan para wisudawan yang berbahagia. Ditinjau dari sudut metode pembelajarannya, universitas dibagi dua. Pertama, teaching university, universitas pembelajaran. Yang kedua, research university, universitas penelitian. Meskipun pendekatan dan metode pembelajaran kedua jenis universitas ini berbeda, namun pada asasnya memiliki tujuan yang sama, yakni menghasilkan alumni yang berkualitas sesuai dengan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan. Hadirin yang mulia, universitas pembelajaran adalah institusi pendidikan tinggi yang penyelenggaraannya dilakukan dengan proses mengajar belajar biasa, dengan diikuti diskusi lalu PR, baik individual maupun kelompok. Nama lain teaching university adalah liberal arts college, yakni kampus perguruan tinggi yang penyelenggaraan kegiatan akademiknya difokuskan pada kualitas pembelajaran. Dalam hal ini, pada umumnya orang berasumsi bahwa apabila dosen mengajar dengan baik, maka para mahasiswanya akan belajar dengan baik pula, sehingga nilai ujian mereka juga baik. Asumsi ini tentu saja tidak keliru, tetapi menurut saya masih mengandung kelemahan karena sifatnya conserving, yakni hanya melestarikan materi dan teori yang sudah ada sebelumnya. Akibatnya, sikap dan perilaku keilmuan para mahasiswa cenderung statis dan mempertahankan status quo tanpa keberanian berinovasi. Hadirin dan para wisudawan yang berbahagia, berbeda dari universitas pembelajaran, universitas riset dipandang lebih maju karena proses pembelajarannya terfokus pada upaya penelitian, bukan dengan cara konvensional, yakni tatap muka seperti biasa. Oleh karenanya, research university terkadang disebut research intensive university, sebab selalu berkomitmen dengan upaya riset sebagai proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Para mahasiswa research university berkebebasan belajar secara ubiquitous learning. Saya ulangi, ubiquitous learning, yakni belajar dengan siapapun, di manapun, dan kapanpun. Mereka didorong untuk belajar dengan cara mencari dan menemukan sendiri masalah, lalu memecahkannya. Proses menguasai pengetahuan dan keterampilan yang benar-benar mandiri dan terkesan tidak lazim ini berasaskan sikap keilmuan yang expanding, memperluas dan menemukan hal baru, bukan conserving, berkutat pada hal yang sudah ada semata. Hasilnya seperti yang ditunjukkan oleh universitas-universitas di negara-negara maju selama ini, ternyata lebih memuaskan karena mengandung kebaruan, novelty, yang diperlukan untuk menjawab tantangan zaman dan persaingan global. Para bapak, para ibu yang terhormat, sebuah universitas hanya akan maju dan cepat naik kelas apabila para pengelola dan akademisinya profesional dan amanah, serta bersikap keilmuan extending. Sebaliknya, apabila mindset dan sikap keilmuan para akademisi masih jumud atau mempertahankan status quo, maka hingga kapanpun universitas tersebut akan tetap tertinggal atau hanya berjalan di tempat. Jika perguruan tinggi kita tetap jumud dan terus-terusan mengandalkan peniruan atau alih saintek, maka bangsa dan negara kita akan selalu tertinggal, karena alih saintek itu sifatnya semata-mata mengekor bangsa-bangsa yang telah lebih dulu maju. Contoh, ketika kita melakukan alih saintek, hasil impor yang dianggap baru dari sebuah negara maju, saintek X misalnya, pada saat yang sama bangsa lain sudah menciptakan saintek X plus,
Mengapa? Karena Saintek X yang sebelumnya dipakai sudah tertinggal zaman. Akibatnya apa? Meskipun kita mengalami perubahan dan merasa berkemajuan, namun posisi kita sebagai bangsa tidak sejajar dengan barisan mereka. Bahkan tetap berada di barisan belakang.